Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'ina wala umurid dunya iwaddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadratal mukhtaramin, para alim ulama, masyayikhina, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Yang kami hormati, yang terhormat Kiai Haji Muhammad Syarif Humas Asyawali selaku Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Yang kami hormati Agus Haji Muhammad Ubaidillah Luai Adim Siki MSI selaku Sekretaris Yayasan sekaligus Mufatis Madrasah Diniyah Sabilul Hasanah. Yang kami hormati, yang terhormat Agus Haji Muhammad Abdullah Yazid At-Tamimi selaku Wakil Yayasan sekaligus Kepala Madrasah Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Yang kami hormati, yang terhormat Bapak Wahyudi SPD selaku Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Yang kami hormati, yang terhormat Bapak Syarul Mubarak selaku Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Yang kami hormati, yang terhormat Ning Haja Malihah Masrurah selaku Lurah Putri Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Yang kami hormati segenap tamu undangan, Ustazah Madrasah Diniyah Sabilul Hasanah dan pengabdian putra putri Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Yang kami hormati santri putra, santri putri kelas akhir Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadirat Allah. Karena berkat rahmatnya kita bisa dikumpulkan, kita bisa bermuajahah, kita bisa bertatap muka di tempat yang insya Allah yang penuh barokah ini dalam rangka acara Malam Ramadhan dan Sowan Kubro siswa-siswi kelas akhir Madrasah Diniyah tingkat ulo dan wusto Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Kedua, salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun berdirinya kami di sini sebagai pemandu acara. Adapun susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi. Dalam hal ini yang akan dilantunkan oleh Al-Ustaz Fauzan Khairi. Acara yang ketiga, sambutan. Sambutan pertama mewakili santri putra Madrasah Diniyah Sabilul Hasanah yang akan diwakilkan oleh Saudara Doni Saputra. Sambutan yang kedua mewakili santri putri Madrasah Diniyah Sabilul Hasanah yang akan diwakilkan oleh Saudari Vicky Muthaharoh. Sambutan yang ketiga mewakili mustahik Madrasah Diniyah Sabilul Hasanah yang akan langsung dibawakan oleh Al-Ustaz Irwandra SPDI. Sambutan yang keempat atas nama pengurus Madrasah Diniyah Sabilul Hasanah yang akan dibawakan langsung oleh Agus Haji Muhammad Abdullah Yazid At-Tamimi. Sambutan yang kelima dari pengurus yayasan sekaligus Mau'izatun Hasanah yang akan langsung dibawakan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Syarif Humas Asyawali STHI. Acara yang keempat, penyerahan kenang-kenangan secara simbolis kepada Madrasah Diniyah. Acara yang kelima, doa. Pada hal ini yaitu penutup. Baiklah, memasuki acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari Umul Kitab
suratul Fatihah dengan harapan agar acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhinya wa ala kulli niyatin salihah fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Memasuki acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi. Dalam hal ini yang akan dilantungkan oleh Al-Ustadz Fauzan Khairi. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum.
wa idza qila shudu fanshudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum yarfa'illahu alladhina utul ilma darajat wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga baik yang membaca ataupun yang mendengar mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama mewakili santri putra Madrasah Diniyah Sabilul Hasanah. Pada hal ini yang akan langsung diwakilkan oleh Saudara Doni Saputra. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi fa ushribat ma'na dhamiri syani fa u'ribat fil hani bil alhani thumma salatu ma' salamil laiki ala nabiyyi afsahil khalaiki Muhammadin wal ali wal ashabi man atqanul qur'ana bil i'rabi amma ba'du. Yang kami hormati al-mukarramah Ibu Nyai Hajah Siti Nurjannah selaku pimpinan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Marilah kita doakan beliau, semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati Agus Haji Muhammad Syarif Humas Asyawali STHI selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Dan yang kami hormati Agus Haji Muhammad Ubaidillah Lu'ay Abdim Siki MSI selaku Sekretaris Yayasan sekaligus Kepala Madrasah Mu'alimin Mu'alimat Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Dan yang saya hormati Agus Haji Muhammad Abdullah Yazid At-Tamimi selaku Lurah Putra sekaligus Kepala Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Dan yang saya hormati Bapak Wahyudi SPD
selaku Kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Yang kami hormati Bapak Muhammad Syahrul Mubarak STHI, selaku Bapak Mubari MPDI selaku Koordinator Pendidikan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Dan yang saya hormati para Dewan Asatid wal Asatizah Pondok Pesantren Sabilul Hasanah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat kami. Selanjutnya yang kami hormati para Dewan Pengabdian baik putri maupun putra, dan tak lupa kepada teman-teman santri putra, santri putri Madrasah Diniyah kelas akhir Pondok Pesantren Sabilul Hasanah yang semoga selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang pertama, mengawali jumpa kita pada malam hari ini, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat nikmatnya pada malam hari ini, tepatnya malam Jumat pada tanggal 26, kita dapat menjalankan acara ramah, tamah, dan sowan kubro siswa-siswi kelas akhir Madrasah Diniyah tingkat ula dan wusta Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Alhamdulillah. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita haturkan pada junjungan kita, kepada Nabi besar kita, kepada seorang Rasul yang kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Man huwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu min yaumil hadza hatta yaumil qiyamah. Sebelumnya kami beritahukan kepada bapak-bapak para Dewan Asatid wal Asatizah, di sini saya mewakili dari santri putra baik tingkat ula maupun wusta Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Di sini hal pertama yang ingin kami kelas 1 MTS kecil, bau, rewelan, nangisan, dikit-dikit minta pulang, dikit-dikit minta uang. Walaupun dengan sebegitu rewelnya kami, dengan begitu banyak masalah yang kami berikan, macam-macam kami masalah yang kami ulahkan, tapi masih saja ustadz sampai sekarang tidak henti-hentinya untuk memberikan ilmunya kepada kami. Bahkan kami dulu ada yang tidak bisa membaca Al-Quran. Kami mengira bahwasanya kami akan dimarahi karena kami tidak bisa membaca Al-Quran. Tapi dengan kesabaran hati para Dewan Asatid, kami diajari alif, ba, ta, sa, jim, dan seterusnya. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit dengan bimbingan dari para asatid, dengan kesabaran, dengan ajaran yang dengan penuh kasih sayang, akhirnya sedikit demi sedikit kami bisa membaca yang namanya jilid, kami bisa membaca yang namanya Iqra. Lanjut kemudian tahun demi tahun kami bisa membaca yang namanya Al-Quran dengan alhamdulillah, walaupun mungkin masih ada tajwidnya yang kurang benar, panjang pendeknya yang kurang tepat, tapi alhamdulillah dengan bimbingan dari para asatid, itu semua hal-hal banyak sekali yang kami dulu belum tahu, kami sekarang menjadi tahu. Mungkin dulu kami entah wudhunya atau sholatnya, dengan orang tua adabnya, banyak yang kami belum tahu. Akhirnya di pondok ini kami diajari, ini nak cara wudhu yang benar, cara sholat yang benar, adab kepada orang tua, cara belajar mandiri walaupun jauh dari orang tua. Sedikit demi sedikit, walaupun kami rewelan, nangisan, kami selalu membuat terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Asatid, yang mana pastinya Dewan Asatid ini tidak hanya menggunakan teknik mengajar untuk bisa menjadikan kami seperti ini. Pastinya butuh yang namanya kesabaran, butuh yang namanya harus mengorbankan rasa capeknya untuk mengurusi kami. Di tengah ngantuk-ngantuknya para asatid, mereka merelakan waktunya untuk membimbing kami di malam hari. Di tengah penat-penatnya, di tengah capek-capeknya para ustadz, beliau-beliau masih menyempatkan waktu untuk mengajari kami. Walhasil
alhamdulillah, dulu kami banyak hal-hal yang belum tahu, banyak hal-hal yang belum paham. Sedikit demi sedikit kami menjadi tahu, sedikit-sedikit kami menjadi paham. Ini semua lantaran bimbingan dan ajaran didikan dari Dewan Asatidz. Kami ucapkan sekali lagi beribu-ribu terima kasih kepada Dewan Asatidz. Yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah permohonan maaf kami. Tentunya dari kami masuk pondok, dari kami awal diajar oleh para ustadz sampai sekarang kami insya Allah mau lulus, pasti kami selalu ada saja ulahnya yang membuat hati ustadz mungkin jengkel, grundel dan lain sebagainya. Maka dari itu para ustadz, kami mohon pada malam hari ini kiranya untuk memaafkan dari banyak kesalahan kami, terutama ketika di lingkungan madrasah diniyah. Mulai dari kami masuk kelas, sudah waktunya masuk kelas, malah belum masuk kelas kami diobrai, nggak taunya tidur di masjid. Di masjid dibanguni, kami pergi ke kamar. Ke kamar bukannya langsung berangkat ke madrasah, malah lanjut tidur lagi. Di kamar diobrai lagi sama ustadz. Kami pakai baju, bawa seragam, bawa kitab. Badal tinggal berapa langkah lagi masuk kelas, mampir kami ke WC. Di WC kami diobrai lagi, baru kami berangkat ke sekolah, ke kelas. Di kelas masih saja kami membuat ulah. Berhubung gak ada guru, jadi kami gendang-gendang, tidur berisik, nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Akhirnya kami ditegakkan di tengah lapangan yang panas. Mungkin ustadz mengiranya kami ketika ditegakkan di tengah panas kami akan kepanasan, kami akan malu. Gak taunya yang dihukum ini malah gak punya malu. Saking senangnya ditegakkan di tengah lapangan, akhirnya bisa melihatnya santri putri. Dan masih banyak lagi kesalahan-kesalahan yang kami telah lakukan. Banyak lagi ulah-ulah yang telah kami perbuat yang membuat jengkel hati para ustadz. Maka pada hari ini, pada malam ini, kami mohon yang sebesar-besarnya untuk kiranya dapat memaafkan dari sekian banyak kesalahan kami yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Yang selanjutnya kami mohon kepada Dewan Asatidz untuk memberikan doa nantinya kepada kami, karena insya Allah kebanyakan dari kami insya Allah nanti akan tidak lama lagi di pondok. Ada yang kuliah, ada yang lanjut mondok, mungkin ada yang begawe atau nyari istri. Jadi kami insya Allah tidak lama lagi di pondok pesantren. Kami mohon doanya kepada Dewan Asatidz untuk kiranya walaupun entah apapun itu nanti, kami menjadi mahasiswa, mahasantri ataupun orang biasa, kami mohon untuk didoakan selalu menjadi orang yang bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama. Maka dari itu kami simpulkan kembali, yang pertama kami mengucapkan rasa terima kasih kami kepada Dewan Asatidz yang telah mengajari kami. Yang keduanya kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas sekian banyak kesalahan kami. Dan yang terakhir, kami mohon doa kepada Dewan Asatidz untuk kiranya semoga nanti kami menjadi orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang sukses fid dini wad dunya wal akhirah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan. Bila dari awal sampai sekarang ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Ilallah astaghfirullah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada mewakili santri putra Doni Saputra. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya ataupun kesan-kesannya. Sambutan yang kedua, mewakili santri putri Madrasah Diniyah Sabilul Hasanah, yang pada hal ini akan diwakilkan oleh saudari Vicky Mutahharoh. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Nyai Hajah Siti Nurjanah selaku pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Yang kami hormati Agus Haji Muhammad Syarif Khumas Asyawali selaku Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Mubari MPDI. Yang saya hormati Agus Haji Abdullah Yazid At-Tamimi selaku Kepala Madrasah Diniyah sekaligus Lurah Pondok Putra Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Yang saya hormati Bapak Wahyudi selaku Kepala Madrasah Aliyah Sabilul Hasanah. Yang saya hormati Bapak Syahrul Mubarak selaku Ketua Madrasah Sanawiyah Sabilul Hasanah. Dan yang saya hormati Asatid wal Ustazah Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, para pengabdian putra dan pengabdian putri, dan tak lupa pula kepada rekan-rekan santri kelas akhir Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Sabilul Hasanah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan taufiknya lah sehingga kita dapat berkumpul dalam suatu majelis yang penuh mubarak ini. Kedua kalinya salawat berbingkaikan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda wa nabiyana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita bersalawat atasnya, mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya dan diberi syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Baiklah para dzurriyyah, asatid wal ustazah, di sini saya mewakili teman-teman santri putri kelas akhir Madrasah Diniyah baik tingkat ula maupun wusta, ingin mengucapkan ribuan mohon maaf dengan sangat kepada para dzurriyyah serta para asatid dan ustazah atas segala kesalahan kami, kekhilafan kami, baik yang kami sengaja maupun tidak, selama 3 tahun atau 6 tahun kami bernaungan di salah satu atap Pondok Pesantren Sabilul Hasanah ini. Untuk itu saya mewakili santri putri kelas akhir Madrasah Diniyah baik tingkat usta maupun ula mengucapkan ribuan mohon maaf kepada dzurriyyah serta asatid wal ustazah. Yang kedua, kami menyampaikan ribuan terima kasih atas segala bimbingan yang telah kami peroleh di sini. Segala didikan, ilmu,
kasih sayang, serta perhatian yang telah diberikan kepada kami. Dan terima kasih telah mau menjadi orang tua terbaik kami di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah ini. Yang ketiga, kami memohon doa dan ridho, mudah-mudahan apa yang kami dapat dari pondok ini kami dapat amalkan ketika di luar nanti. Dan apa yang menjadi cita-cita kami dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, zuriyah dan asatid wal ustadzah, saya selaku perwakilan santri putri kelas akhir Madrasah Diniyah, yang pertama mengucapkan ribuan terima kasih atas segala bimbingan, nasihat, kasih sayang, dan perhatiannya. Yang kedua, kami mohon maaf atas segala kesalahan kami, kekhilafan kami, baik yang sengaja maupun tidak. Dan yang terakhir, kami mohon doa dan ridhonya, mudah-mudahan kami mendapatkan futuh ilmu kami dan menjadikan ilmu kami barokah dan bermanfaat bagi orang lain. Amin Allahumma amin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan selaku perwakilan santri putri kelas akhir Madrasah Diniyah. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu musta'an ila tariqil jidan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada yang mewakili santri putri, Saudari Vicky Mutahharoh, atas sambutannya ataupun kesan-kesannya. Sambutan yang ketiga, mewakili Mustahik Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, yang akan langsung dibawakan oleh Al-Ustadz Irwandra SPDI. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah Al-Mukarramah, Ibu Nyai Hajah Siti Nurjannah. Yang kami hormati Al-Ustadz Kiai Haji Agus Syarif Humas Asyawali STHI, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Yang saya hormati Agus Kiai Haji Ubaidillah Lu'ai At-Timsiki MSI, Sekretaris Yayasan, juga
sekaligus pimpinan pondok, pimpinan atau kepala madrasah Muallimin Muallimat Sabilul Hasanah. Yang saya hormati Agus Kiai Haji Abdullah Yazid At-Tamimi, Kepala Madrasah Diniyah sekaligus Lurah Pondok Putra Sabilul Hasanah. Yang saya hormati hadir di sini Al-Ustadz Kiai Haji Mubari MPDI sebagai pendidikan merangkap penasehat Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, dan juga saat ini beliau memimpin Pondok Pesantren Sirajul Ulum yang berada di Babat Supat Sekayu Musi Banyu Asin. Kita doakan Babat Toman. Ya, Babat Toman, mohon maaf. Selanjutnya yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Sabilul Hasanah Bapak Wahyudi, Kepala Madrasah Sanawiyah Sabilul Hasanah Al-Ustadz Syahrul Mubarak STHI, para wakil Kepala Madrasah Diniyah Sabilul Hasanah yang saya hormati, Kepala Tata Usaha dan staf yang saya hormati, tadi ketinggalan, yang saya hormati Bapak Edi Santoso, Koordinator Bendahara Yayasan dan staf. Alhamdulillah, syukur pada malam hari ini, malam Jumat, malam yang mulia, kita bersama-sama dapat berkumpul dalam acara yang mulia, yaitu Sowan Kubro atau Malam Ramah Tamah yang sudah kita agendakan lama sebenarnya, dan alhamdulillah malam ini baru terwujud. Ya, karena tahun-tahun sebelumnya itu disebut dengan lulusan Covid. Nah, mudah-mudahan kalian tidak nempel gelar ini malam ini. Jadi tidak lulusan corona ya. Lulusan apa? Pasca corona. Anak-anak, Ibu Nyai yang kami muliakan, yang kami hormati, barangkali tidak banyak yang saya sampaikan atas nama wali kelas. Saya sebenarnya mohon maaf keberatan sambutan ini karena banyak yang lebih sepuh, yang di belakang ini banyak guru-guru saya, apalagi yang di depan-depan rasanya kurang adab. Namun saya pikir-pikir, ya saya sudah punya istri, anak sudah 3, berarti lah agak senior kan. Jadi rasanya sudah senior, oke lah, ada apa-apa itu. Nego-negoan Pak Fauzi. Ya. Kalau Pak Fauzi kan belum kan, sebentar lagi lah ya. Itu. Pertama tentunya atas nama Mustahik atau wali kelas Madrasah Diniyah, kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus Madrasah Diniyah, kepada pengurus Yayasan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, khususnya Madrasah Diniyah Sabilul Hasanah yang tentunya memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjadi wali kelas. Saya ini ya, anak-anak jangan ribut dulu ya. Saya rasanya itu ingat betul bahwa saya mulai wali kelas itu dimulai dari ULA kelas 1, kemudian kelas 2, lanjut kelas 3.
Jadi ternyata ada manfaatnya. Kalau berurutan seperti itu ada manfaatnya. Saya hafal. Pertama saya hafal namanya, yang kedua saya hafal anak-anaknya. Ada manfaatnya. Ya. Hafal mulai mereka masuk dari kelas 1 itu hafal. Anak ini dulu misalnya ada si A itu dulu tingkah lakunya seperti ini sebelum dia kelas 12 ini, itu hafal. Tapi setelah dia sudah mau selesai lulus ini, ternyata mereka sudah seperti padi yang ada isi, ada perubahan. Nunduk ada perubahan, dan itu sesuatu ya, karena kami yakin bahwa kalian anak-anak sekalian adalah anak-anak yang spesial. Tidak ada yang namanya anak yang nakal, itu tidak ada di dalam kamus wali kelas atau mustahik. Itu tidak ada anak yang nakal kecuali anak yang malas. Malas itu lain dengan nakal kan. Itu. Yang kedua, permohonan maaf kami kepada pengurus yayasan, khususnya pengurus madrasah diniyah, apabila kami atas nama wali kelas ini masih banyak kekurangan di sana sini, belum sempurna. Namun yakinlah bahwa ini bukan hal yang disengaja. Tentu saja sebagai manusia ada kesibukan mungkin yang tidak dapat kami tinggalkan, atau kami dalam keadaan tidak enak badan dan sebagainya. Juga permohonan maaf kami kepada anak-anak sekalian, madrasah diniyah, wusta maupun ula, putra putri, barangkali di sana sini kurang maksimal sebagai wali kelas. Ilmu yang kami sampaikan mungkin terbatas. Kalau bahasanya mungkin habis sudah. Itulah habis, katik lagi ya. Namun itulah usaha kami. Tentu saja harapan kami anak-anak nanti dapat memanfaatkan ilmunya di rumahnya masing-masing. Karena resikonya jadi santri itu pasti akan disuruh orang. Kalau Kiai Jamal itu bilang begini, nanti kalau kamu pulang ke kamu mau kuliah kerja, tapi kalau tahu kamu itu dari pesantren pasti disuruh. Jadi kalau disuruh itu daunnya, maka andainya jelek tampilannya, maksudnya ya salah yang nyuruh kan, begitu kan. Yang penting tampil dulu. Kalau kamu nanti jelek, ya salah yang nyuruh kan, begitu. Penting tampil dulu. Karena sekali kalian menolak, maka tidak akan pernah disuruh. Banyak cerita-cerita seperti itu. Jadi jangan nolak, manfaatkan ilmunya. Ya. Nah itu ya. Jadi permohonan maaf kami atas mustahik ya. Yang terakhir anak-anak, mungkin nanti juga disampaikan. Ini sebagai mustahik mungkin kami sampaikan. Jangan lupakan gurumu. Tadi Doni tadi sudah ya seperti nak buat nangis tapi tidak nangis kan ya. Jangan lupakan gurumu. Jangan bedakan gurumu, apa pagi, sore, malam, jangan bedakan. Ya, jangan dibedakan itu. Ya. Bagaimana caranya tidak
biar barokah ilmunya. Pertama, jaga alma mater pondok ini, jaga dirimu. Ada, insya Allah ilmunya manfaat. Yang kedua, sebagaimana banyak didoakan santri alim ya. Kalau tidak kaya jadi alim. Amin. Kaya itu penting. Kaya itu penting. Punya uang itu penting. Terakhir lagi ini, bahwa suatu hari nanti kalian akan meninggalkan pondok ini dan akan merindukan pondok ini. Maka tidak ada cara lain. Kalau sowan ke sini, ya tetap dijaga adabnya, akhlaknya. Karena akhlak itu nomor satu. Jangan ndak kenal kalau kesini ndak kenal. Ke pondok aja nggak kenal, apalagi di luar, itu bahaya. Terakhir, jaga akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Sekali yasinan tetap ya yasinan. Jangan ndak yasinan kamu tuh. Saya ndak yasinan lagi. Nah, mungkin itu saja atas nama wali kelas mewakili. Barangkali mohon maaf agak belepotan ya. Pada Allah senantiasa mohon ampun. Allah muwafiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada beliau Al-Ustadz Iriandra SPDI. Sambutan yang keempat, atas nama pengurus Madrasah Diniyah Sabilul Hasanah ataupun Kepala Madrasah Diniyah Sabilul Hasanah, tentunya akan langsung dibawakan oleh Agus Haji Muhammad Abdullah Yazid At-Tamimi. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami taati, yang kami muliakan, yang senantiasa kita ta'zimi, kita harapkan barokah ilmu serta doanya beliau, ibunda kami, ibunda kita semua, Al-Mukarramah Ibu Nyai Hajah Siti Nurjannah, pimpinan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Kita berdoa semoga Allah senantiasa memberikan beliau umur yang panjang serta dilengkapi dengan kesehatan serta afiah lahir batin, jasmani maupun rohani. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan segenap jajaran pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, mobil khusus yang kami muliakan kakanda kami Agus Haji Muhammad Syarif Humas Asyawali selaku pimpinan atau ketua Yayasan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, kakanda kami yang terhormat Agus Haji Muhammad Ubaidillah Lu'ai Ad-Dimsiki selaku sekretaris yayasan sekaligus sebagai kepala madrasah muallimin wal muallimat Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Yang korup kami hormati Kiai Haji Ahmad Mubari MPDI, beliau selaku koordinator pendidikan Yayasan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, sekaligus saat ini beliau adalah sebagai pendiri sekaligus pimpinan daripada Pondok Pesantren Sirajul Ulum Babat Toman Musi Banyuasin
Kita doakan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan beliau di dalam perjuangan beliau meninggikan kalimat-kalimat Allah, menyebarkan dakwah Rasulullah, dan senantiasa pondok pesantren yang beliau Muhammad Syahrul Mubarak STHI selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Sabilul Hasanah, segenap jajaran pengurus madrasah, wabil khusus pengurus madrasah diniyah pondok pesantren Sabilul Hasanah yang kami hormati, segenap dewan pengajar, dewan pendidik madrasah diniyah, baik dari kelompok mustahik maupun munawib, putra maupun putri, asatid wal ustadzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah dan senantiasa berbahagia rekan-rekan santri, baik santri putra maupun santri putri dari segenap siswa-siswi kelas akhir madrasah diniyah, baik dari tingkat ula maupun tingkat wusta untuk tahun pembelajaran 2021-2022 atau 1442-1443 Hijriah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah, kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan jasmani, rohani, diberikan taufik dan hidayah, sehingga kita semua pada malam hari ini dapat bersama-sama hadir, berkumpul, bermuajahah dengan niat yang baik dalam acara yang baik, yakni acara malam ramah tamah sekaligus sowan kubro daripada santri-santri kelas akhir madrasah diniyah pondok pesantren Sabilul Hasanah. Semoga kehadiran kita semua di sini oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan catatan sebagai amal ibadah serta kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan, kita persembahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu nyai yang kami muliakan, segenap asatid wal ustadzah, santriwan santri putri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebagaimana tadi telah disampaikan Ustadz Irwandra, sesungguhnya malam hari ini, acara pada malam hari ini adalah acara yang sudah cukup lama diinginkan ada oleh madrasah diniyah sebagai bentuk muqabalah ketika di madrasah muallimin wal muallimat Sabilul Hasanah sebelum acara puncak wisuda purna siswa atau haflatul muwadaah. Madrasah muallimin muallimat memiliki malam khusus untuk anak-anak kelas akhir di muallimin yang bernama Malam Seribu Nazom. Begitupun cita-cita itu tertanam di dalam benak siswa-siswi madrasah diniyah dari tahun-tahun yang lalu. Kepingin juga sebagai bentuk muqabalah dengan madrasah muallimin kelas akhir madrasah diniyah yang notabene adalah siswa-siswi madrasah formal madrasah aliyah Sabilul Hasanah, kepingin juga punya acara khusus untuk santri kelas akhir di diniyah yang dikonsep kemudian pada malam hari ini terwujud dengan tema malam ramah tamah dan sowan kubro. Tidak lain adalah sebagai bentuk pamitan tentunya santriwan santri putri kelas akhir kepada segenap ustadz ustadzah, karena mungkin nanti setelah haflah muwadaah, setelah wisuda purna siswa, tidak semua berkesempatan untuk pamit masing-masing satu persatu kepada seluruh dewan ustadz secara langsung. Maka pada malam hari ini secara kolektif teman-teman kelas akhir mengadakan acara sowan kubro dengan harapan pada malam hari ini mereka semua mendapatkan doa restu, mendapatkan ridho dari segenap asatid wal ustadzah untuk ketika nanti mereka harus kembali ke lingkungan tempat tinggal masing-masing atau melanjutkan perjuangan di tempat yang lain, senantiasa mendapatkan keberkahan daripada ilmu yang selama ini dicari ditimba di pondok pesantren Sabilul Hasanah, diiringi dengan ridho dan doa daripada segenap dewan guru, asatid wal ustadzat, sehingga setiap langkah teman-teman santri ini senantiasa dituntun, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak hanya hal itu terwujud hanya dari begitu saja. Tidak kemudian sudah membalik telapak tangan. Butuh perjuangan, usaha, ikhtiar dan keistiqomahan. Istiqomah apa? Pertama, memastikan bahwa Anda semua tidak pernah
menempelkan predikat mantan santri kepada diri Anda sekalian. Sekali santri, selama-lamanya sampai mati tetap santri. Kalau nilai itu tertanam di dalam hati, insya Allah adab dan akhlak kesantrian yang selama ini diajarkan oleh para asatid wal ustadzah dan juga para masyayikh senantiasa akan kita jaga, kita lestarikan, kita bawa dimanapun kita berada. Yang kedua, guru-guru yang ada di pondok ini, baik guru formal, guru pelajaran umum maupun guru pelajaran agama, guru kitab kuning, dan semua dewan guru apapun pelajarannya di pondok pesantren ini, jangan pernah sekali-kali ada santri madrasah diniyah nanti kalau sudah tamat tiba-tiba ketemu di tengah jalan, salaman, ditanya sama temennya yang tidak mondok, siapa itu? Oh, itu bekas guru aku, itu mantan ustadz saya. Begitupun kalau santri saja tidak boleh ada istilah mantan, apalagi ustadz. Iktikotlah di dalam hati kalian, tanamkan dengan sesungguh-sungguhnya bahwa guru-guru kalian adalah orang-orang yang mulia. Kalian yakini sebagai orang yang mulia dan akan tetap mulia selama-lamanya, adalah orang yang harus dimuliakan kapan dan dimanapun Anda berada. Sebab kalau kepingin hidupnya beruntung, kepingin ilmunya manfaat barokah, kepingin berhasil, syarat yang utama dari setiap santri adalah meyakini di dalam hatinya bahwa setiap gurunya adalah orang yang mulia dan wajib dimuliakan. Sehingga kalau yang di pondok ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim, Mbah Hasyim Asy'ari itu bilang, alladzi la ya'taqidu jalalata ustadzihi la yuflih. Siapapun yang tidak meyakini di dalam hatinya terhadap keagungan dan kemuliaan gurunya, maka santri murid yang seperti itu selama-lamanya tidak akan pernah beruntung hidupnya. Tidak akan jadi orang yang bejo, tidak akan jadi orang yang berhasil. Mungkin nanti di luar uangnya banyak tapi hidupnya gelisah. Uangnya, kekayaannya melimpah tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya. Kenapa? Karena kekayaannya ditinggal di penjara. Sehingga uang banyak karena di penjara tidak bisa mencicipi menikmati kekayaan. La yuflih, tidak beruntung. Jadi ustadz-ustadz ini jangan pernah lupa wajahnya sampai nanti kalian sudah sepuh. Ketika beliau-beliau mungkin sudah tua, sepuh, mendahului kalian kembali kepada Allah, ya, jangan pernah dilupakan wajahnya. Jangan pernah. Syukur-syukur ini semua santri di sini itu punya foto masing-masing gurunya. Disimpan, tapi kalau nyimpen foto guru jangan di dalam dompet, karena kalau ditaruh di dompet nanti berarti kalau ndak nempel di pantat, nempel di depan. Di depan itu jelek, di belakang juga jelek. Di belakang bau kentut, di depan bau pesing. Ya, kalau punya foto ustadz ya di figura yang bagus, ditempel mungkin di tempat yang tinggi, yang mulia. Memuliakan guru rukun utama supaya ilmu menjadi barokah. Awas jangan sampai lupa. Kalau guru lupa terhadap murid itu wajar, karena guru sih kok muridnya pacak ribuan. Tapi kalau ada murid terhadap guru lupa, itu bukan wajar tetapi kurang ajar. Tuh, diingat. Ingat, syukur-syukur ada kalian dimanapun kalian nanti tetap mau kirim Fatihah, kirim doa untuk guru-guru kalian. Yang mau belajar ngelanjutkan setelah dari Sabilul Hasanah, pengen mondok lagi atau pengen kuliah, insya Allah dengan itu akan diberikan kemudahan oleh Allah. Yang bekerja, yang bisnis dagang juga diberikan kemudahan. Yang mau punya istri, kalau pacak kaget dulu. Nah,
Kebab ustadz kamu, mustahik kamu belum. Ya. Nah, jadi kalau kamu mau punya istri, pastikan mustahikmu sudah. Supaya apa? Supaya ndak semakin nelongso. Ya. Itu. Jadi doakan ustadz nih yang belum ini dapat. Makanya kemarin saya sudah kasih pesan, titip pesan. Saya Gus Syarif, Gus Suai mungkin tidak dikasih kenang-kenangan nggak apa-apa. Tapi kalau bisa mustahiknya dikasih kenang-kenangan. Kalau bingung apa kenang-kenangannya, ya kasih apa calon istri. Mungkin ada yang punya mbak, masuklah kriteria gitu kan. Tawarkan. Akhirnya kamu yang tadinya murid, status kamu rangkep murid sekaligus adik ipar. Double itu. Ya. Itu coba jangan pernah dilupakan. Kalau ada tujuan niatan apapun di luar, kepingin kuliah, jangan lupa minta doa restu guru. Pengen usaha, jangan lupa minta doa restu guru. Pengen ikhtiar apapun, mintalah doa restu guru. Ingat. Jadi itu tentunya saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap mustahik, dewan guru yang telah membimbing mengajar anak-anak ini mulai dari awal mereka di kelas 1 ULA sampai saat ini akan kemudian meninggalkan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, menamatkan pendidikan tingkat aliyahnya ULA maupun wustonya di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Tidak ada yang dapat kami berikan melainkan kami senantiasa berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian lakukan, berikan kepada anak-anak ini dibalas oleh Allah dengan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, dengan keberkahan hidup dunia dan akhirat. Dan tentunya semoga ucapan terakhir saya, semoga seluruh siswa-siswi yang akan segera lulus ini ya senantiasa oleh Allah dimanapun berada diberikan bimbingan, tuntunan, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya niat-niat melenceng ditarik lagi oleh Allah kembali ke jalan yang benar, jalannya para masyayikh, jalannya para guru, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tentunya ini juga sekaligus laporan kepada Gus Syarif selaku pimpinan ketua yayasan, Bapak Haji Ahmad Mubari selaku kordik, bahwa malam hari ini malam ramah tamah dan sowan kubro ini edisi perdana yang diadakan oleh Madrasah Diniyah. Ini edisi perdana. Yang namanya perdana, kalau kita beli kartu perdana itu biasanya belum ada pulsanya. Ya. Yang namanya edisi perdana ya isinya cuma begini, sederhana saja, belum macem-macem, belum ada mungkin apalah yang memeriahkan yang lain-lain. Tetapi insya Allah di tahun-tahun yang akan datang kita berharap acara ramah tamah dan sowan kubro Madrasah Diniyah untuk anak-anak kelas akhir ini bisa terlaksana lebih besar lagi, lebih meriah lagi, dan mungkin bisa melibatkan seluruh siswa-siswi Madrasah Diniyah tanpa terkecuali. Tidak hanya anak kelas akhir, tapi juga anak kelas 1, 2, ULA maupun wusto diikutkan dalam acara ini di tahun-tahun yang akan datang. Mohon doanya, mohon support serta dukungan, motivasi serta kritik dan sarannya. Kami pengurus Madrasah Diniyah akan berusaha melaksanakan program-program di Madrasah Diniyah sebagaimana amanah daripada pengasuh dan juga yayasan dengan semaksimal mungkin, dan semoga dengan demikian akan dapat semakin memajukan pendidikan Madrasah Diniyah di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurang saya memohon maaf, kepada Allah saya memohon ampunannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada beliau Agus Haji Muhammad. Selanjutnya amanat dari pengurus yayasan sekaligus Mau'izatul Hasanah yang akan langsung dibawakan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Syarif Humas Asyayali
STHI. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Wa qala musannaf Nazam al-Imriti, fa illam ya'taqid lam yantafi. Hadratal mukarramin wal mukarramat, bapak-bapak, ibu-ibu, jajaran pengasuh, sesepuh, asatidz wal ustadzat Pondok Pesantren Sabilul Hasanah yang insya Allah dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang senantiasa sama-sama kita ta'zimi, kita taati pengasuh pimpinan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, ibu kita tercinta, Ibu Nyai Hajah Siti Nurjannah, mata anallah bituli hayatiha. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umur panjang, sehat walafiat lahir batin, dan insya Allah termasuk min khairin nas, orang yang umurnya panjang, amalnya baik, dan insya Allah umur beliau senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang kami hormati Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, yang juga selaku Kepala Madrasah Muallimin Muallimat Sabilul Hasanah, Agus Haji Muhammad Ubaidillah Lu'ai Ad-Dimsiki. Semoga beliau juga diberikan umur panjang, sehat walafiat, sabar, istiqomah, telaten, ngurusin kita semua, ngurusin santri semua, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang kami hormati juga Wakil Ketua Yayasan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, yang juga selaku Kepala Madrasah Diniyah dan juga Lurah Pondok Putra, Agus Haji Muhammad Abdullah Yazid At-Tamimi, mata anallah bituli hayati. Kita doakan umurnya panjang, sehat walafiat, istiqomah, juga sabar dan telaten ngurusin kita semua. Juga yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Mubari MPDI, selaku Koordinator Pendidikan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, yang juga selaku salah satu pembina Yayasan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Dan alhamdulillah berkat anugerah dari Allah, berkat nikmat dari Allah,
Sejak hampir 2 tahun yang lalu beliau merintis pondok pesantren di kabupaten yang lain, bukan Banyuasin, yaitu Kabupaten Musi Banyuasin. Walaupun namanya ya tidak begitu mirip dengan Sabilul Hasanah, tapi yakinlah pesantren itu juga menjadi representatif daripada pondok pesantren Sabilul Hasanah. Mengapa? Karena pastinya apa yang beliau dapatkan ketika menjadi bagian daripada almarhum Romo Yai, menjadi yang mulai dulu bujang, ya, dari bujang, dari masih PGA, kemudian kuliah mengikut almarhum Romo Yai. Beliau banyak belajar, menimba ilmu, dan hari ini apa yang sudah beliau pelajarin, beliau timba dari almarhum, ingin beliau terapkan secara langsung. Tidak di Banyuasin tapi di Muda. Kalau di Banyuasin, sama-sama Banyuasin gak bersaing dengan Sabilul. Tapi kalau beda kabupaten, insya Allah kaget sama-sama besak dengan Sabilul, yaitu Pondok Pesantren Sirajul Ulum. Semoga beliau beserta Ibu Nyai Siti Rahmawati diberikan oleh Allah umur panjang, sehat walafiat, istiqomah, umur yang berkah, amin ya rabbal alamin. Segenap jajaran kepala madrasah di lingkungan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, segenap pengurus yayasan, segenap pengurus madrasah diniyah, dan juga segenap Dewan Asatid wal Ustadzat Madrasah Diniyah, juga mungkin Asatid wal Ustadzat Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, juga para pengabdian ya yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Dan tidak lupa kami sampaikan rasa bangga kami, rasa sayang kami kepada segenap santri kelas akhir Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, baik yang putra maupun putri, baik yang wusta maupun ulah. Semoga insya Allah Allah berikan kekuatan kepada kalian untuk istiqomah jadi santri. Santri di mana saja, tidak harus di Sabilul Hasanah, balik ke rumah jadi santri di rumah. Yang lanjut kuliah di Unsri jadi santri di Unsri. Yang lanjut kuliah di UIN jadi santri di UIN. Yang lanjut mondok lagi ke Jawa jadi santri di Jawa. Yang lanjut kuliah di Ma'had Ali jadi maha santri di Ma'had Ali. Yang penting istiqomah jadi santri. Sebab kalau sudah jadi bekas santri, wallahu alam, ya kan, bisa jadi preman, namanya bekas santri, ya kan, bisa jadi preman, bisa jadi apa namanya, anak yang durhaka, na'udzubillah. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah, mari pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdirkan bisa menyelenggarakan acara yang insya Allah sangat bermanfaat ini. Acara yang sebenarnya sudah diidam-idamkan. Alhamdulillah pada malam hari ini, pada tahun ini lahir. Selama ini cuman nyidam, mabuk nyobain yang dapat. Nyidam itu kan mabuk. Kepingin ini tidak keturutan. Moga-moga acara ini bukan menjadi acara yang seperti iler. Ya, karena selama ini kan wong nyidam tidak diturutin, nyidam tidak diturutin, gak takut-takut anaknya kalau lahir ngeces. Ya, alhamdulillah malam hari ini anak yang selama ini diinginkan lahir sudah lahir, yaitu acara tasyakuran ramah tamah sekaligus soan kubro. Tadi saya guyonin Pak Misbah, kubro itu dulurnya Mas Bro, ya, dulurnya Mas Bro, ya. Tapi alhamdulillah ini harus kita syukurin. Kalau tidak karena takdir Allah, kalau tidak karena kehendak Allah, tidak terwujud. Walaupun kita sudah jauh-jauh hari berencana, kalau Allah tidak menginginkannya, tidak akan terwujud. Alhamdulillah.
Salawat besertakan salam semoga senantiasa tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahin. Ibu Nyai, para gawagis, asatid wal ustadzat yang dimuliakan Allah. Ini nggak tahu sampai berapa lama sambutan plus mauidhah hasanah. Ya sebenarnya dari tadi sudah mauidhah hasanah yang disampaikan oleh Ustadz Irwanda, mauidhah hasanah, pesan-pesan yang baik yang disampaikan Gus Yazid sudah mauidhah hasanah. Ya, saya juga nanti mauidhah hasanah. Sehingga anak-anak sekalian, hal yang paling penting ketika kalian sudah menyelesaikan satu jenjang dari sebuah jenjang pendidikan adalah yang pertama, kalian harus menunjukkan kalau kalian memang betul-betul sudah berhasil melewati jenjang tersebut. Intinya apa? Kalian harus menunjukkan bahwasanya lebih baik kondisinya daripada sebelum kalian selesai terhadap jenjang ini. Waktu kemarin kalian melewati jenjang MTS, masih ada yang nakal, ya kan? Bahkan mungkin intinya belum selesai kenakalan ketika di MTS, lanjut di kelas 1 aliyah. Bahkan ada yang kemudian dikeluarkan ketika di kelas 1 aliyah. Rupanya tidak berhenti. Tapi mungkin ada yang tetap nakal tapi tidak sampai dikeluarkan. Nah pertanyaannya, ketika sudah selesai di jenjang aliyah, apakah tetap sama kondisinya ketika kalian kemarin selesai di jenjang sanawiyah? Bukan masalah ilmu pengetahuannya. Mengapa? Kalau saya sebenarnya untuk masalah ilmu pengetahuan, khususnya pelajaran sekolah, saya tidak yakin kalian yang tamat aliyah lebih pintar daripada yang tamat sanawiyah. Kayaknya 11-12. Satu sisi kalian pintar, di sisi yang lain kalian tidak lebih pintar dari anak MTS. Bisa dites Pak Barok dengan Pak Yudi. Suruh anak aliyah kelas 3 tes ujian pelajaran MTS, insya Allah sudah banyak yang lupa. Begitu juga sebaliknya, kalau anak MTS tidak bisa jawab pelajaran aliyah, wajar karena belum belajar. Tapi anak aliyah insya Allah sebagian pelajaran MTS lupa. Karena apa? Karena sudah diisi oleh pelajaran aliyah. Pelajaran MTS lah ketimpo. Insya Allah yang selalu diingat dan tidak pernah lupa itu tambah kali kurang bagi. Rumus-rumus yang lain yang diajarkan di MTS, ketika sudah ganti rumus yang lain sudah lupa. Termasuk materi fisika, materi IPA dan sebagainya. Karena rupanya di aliyah sudah tidak diajarkan lagi, akhirnya tertimpa, akhirnya lupa. Kalau kalian menganggap bahwasanya dengan tamat aliyah kalian lebih pintar secara ilmu pengetahuan, saya tidak yakin. Tetapi yang pasti, dengan kalian tamat aliyah, kalian harus tambah dewasa. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kalian tamat SMA, maka kalian harus lebih baik secara karakter dan secara ketaatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalian dengan tamat aliyah, kalian harus lebih baik dalam ilmu pengetahuan agama dibandingkan dengan anak-anak yang tamat MTS. Ini yang paling penting. Karena apa? Dengan kalian lebih banyak beramal solehnya, beribadahnya, maka kalian tidak masuk pada golongan yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manizdada ilman lam yasdad minallahi illa bu'da. Rasulullah mengatakan barang siapa yang ilmunya bertambah
tetapi hidayahnya tidak bertambah, maksudnya ibadahnya tidak lebih baik, amal solehnya tidak lebih banyak, ilmu agamanya tidak lebih dalam dibandingkan sebelumnya, padahal kelasnya sudah semakin tinggi, ilmu pengetahuannya sudah semakin banyak, tapi amal solehnya tidak lebih bagus, kesolehannya tidak lebih bagus, tandonya hidayahnya tidak lebih banyak. Kalau yang tambah cuman ilmu tapi hidayahnya tidak tambah, maka hakikatnya dia tidak bertambah dekat dengan Allah, tetapi bertambah jauh dengan Allah. Na'udzubillah. Maka Gus Yazid tadi sudah ngingetkan, dimanapun kalian berada, jangan pernah kalian merasa bekas santri. Begitu juga kalau kalian sudah merasa saya bukan bekas santri, maka ketika ketemu guru, maka jangan pernah mengatakan itu bekas guru saya, bekas ustadz saya, karena saya bukan bekas santri. Maka teruslah istiqomah. Karena apa? Setelah kalian jenjang aliyah, mayoritas dari kalian akan kuliah. Atau minimal kalaupun tidak kuliah adalah melanjutkan mondok lagi di Jawa. Kalau pengalaman tahun kemarin, yang dia melanjutkan dengan yang tidak melanjutkan itu contohnya yang tadi dikatakan oleh Doni, balik ke rumah kawin. Harusnya yang ada niat pulang ke rumah kok kepingin nikah, yang perempuan atau mungkin laki-laki juga, jangan nikah dulu sebelum sowan ke pondok, izin dengan yang dilangkai. Kalau ada guru kalian yang masih bujang, kalian pamit dulu. Kalau perlu bawa pelangkah, sarung, baju, peci, berikut sandalnya sekalian. Ustadz, ini ya seperangkat alat pelangkah, aku nak nikah dulu Ustadz ya. Kalau ada gurunya yang belum nikah, kamu mau nikah dulu. Kalau tidak, kualat kamu. Ya. Loh. Kiai saya, Kiai Ahmad Hasan, yang insya Allah nanti akan kita undang dalam pengajian umum, pernah bilang, anak itu ada kalanya oleh sebab nasab, ada kalanya oleh sebab bil ifadah. Paham? Bil ifadah itu oleh sebab kamu mendapatkan faedah keilmuan dari orang yang memberikan keilmuan kepada kamu. Maka hakikatnya kamu adalah anak guru kamu. Begitu juga anak yang disebabkan oleh nasab. Saya anaknya Bunyai, ya kan? Neng Alia anaknya Gus Suat, itu bin nasab, oleh sebab nasab, oleh sebab keturunan. Tapi kalian adalah anak guru-guru kalian. Nah, kalau kalian mau ngelangkain orang tua kalian, hakikatnya harus izin dulu. Kalau tidak izin, jangan-jangan kalian sudah memutus hubungan antara bapak dengan anak, antara ibu dengan anak. Yang perempuan, kalau ada ustazahnya yang belum nikah, kok kamu mau nikah dulu, sowan dulu, pamit izin. Kok tidak ngizinin, jangan dilanjutkan. Sebab jangan-jangan yang kamu nikahin adalah calon yang sebenarnya ditaksir oleh guru kamu. Nah, ini yang bahaya. Jangan-jangan masalah itu. Ya. Maka dari itu anak-anak sekalian, tapi mayoritas kalau melihat pengalaman tahun-tahun yang sebelumnya, mayoritas melanjutkan sekolah. Nah, kalau melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, berarti kalian akan mendapatkan tambahan ilmu. Konsekuensinya biar kalian tetap dekat dengan Allah adalah hidayah kalian harus tambah, amal soleh kalian harus tambah, kesolehan kalian pun harus tambah. Anak-anak sekalian yang insya Allah dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis dikatakan, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Syaratnya uang itu menjadi orang yang dipilih oleh Allah agar menjadi orang baik, maka dia ada fokus untuk dalamin ilmu agama.
walaupun kamu kuliah di Unsri, ngambil jurusan teknik pertambangan, ada yang ambil jurusan teknik informatika, ada yang ngambil jurusan bahasa Inggris, ada yang ngambil jurusan hukum, ada yang ngambil jurusan agrobisnis, ada yang PGSD. Ilmu agama tetap terus harus diperdalam. Maka saya minta harus ada salah satu kitab yang kemarin kalian pelajarin di pondok. Tetap istiqomah kalian baca, kalian pelajarin. Usahakan. Apa yang paling mudah? Aqidatul Awam misalnya. Apalagi kalian sudah apal jago terus sampai tua, kalau bisa jangan lupa. Tasrif mungkin sudah ada yang merotol. Ya. Fathul Qorib apa lagi? Ya kan? Paling tidak apa? Yang paling mudah apa? Aqidatul Awam. Berikut maknanya selalu kalian jaga, kamu deres. Kalau perlu habis sholat tertentu dibaca. Nah, ini untuk menjaga pengetahuan agama kalian tidak hilang habis semuanya. Syukur-syukur terus bertambah. Ya, syukur-syukur terus bertambah. Kalau kalian sama sekali yang selama di pondok sebenarnya kalian menguplek ilmu agama, tahu-tahu ketika di luar pondok sama sekali satupun ilmu agama tidak kalian sentuh, maka jangan-jangan Allah sudah tidak menginginkan baik lagi dengan kalian semua. Na'udzubillah. Maka biar Allah tetap menginginkan baik dengan kita semua, tetap perdalam ilmu agama, belajar ilmu agama. Apapun, kalau hari ini kalian sudah lancar baca Al-Quran, mulai belajar kandungan Al-Quran. Kalau hari ini kalian sudah tahu bagaimana cara sholat dan wudhu yang benar, ayo naikkan bagaimana cara puasa yang benar, naikkan lagi bagaimana cara zakat yang benar, naikkan lagi bagaimana cara haji yang benar, dan terus tambah sedikit demi sedikit. Harus tetap ada ilmu agama yang terus kalian jaga dan kalian pelajari. Biar apa? Biar Allah tetap yuridillahu bihi khairon. Sebab kalau sama sekali sudah sibuk dengan kuliah, kalian sibuk dengan kuliah, apalagi kalau kuliahnya tuh full time. Ya. Pagi, siang, sore, komputer idak katik lagi. Jangan-jangan saking sibuknya sholat kadang-kadang juga lupa. Na'udzubillah. Maka jangan-jangan dengan seperti itu, satu, kalian masuk kelompok manis dada ilman, yang kedua, kalian tidak lagi diinginkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kalau sudah seperti ini, sudah semakin jauh jaraknya dengan Allah, sudah tidak diinginkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam. Maka biasanya anak-anak sekalian, jangan-jangan ingat pondok. Jangan-jangan ingat pondok, kepengen ke pondok kadang-kadang tidak. Atau dibalik, jangan-jangan kepengen nak ke pondok, ingat pondok lagi tidak. Jangan-jangan kepengen sowan gurunya, ingat gurunya lagi tidak. Kalau sudah jauh dari Allah, sudah tidak diinginkan baik oleh Allah, biasanya sudah tidak ingat pondok, apalagi main ke pondok. Biasanya sudah lupa dengan gurunya, apalagi nak sowan dengan gurunya. Nah, kadang-kadang ingatnya kalau sudah kebentur, kejedut, sudah mentok, baru nyadar, oh iya, selama ini aku sudah salah jalan. Kalau sudah dihadapin masalah yang serius, baru kadang-kadang teringat dengan kiainya, teringat dengan gurunya. Maka nak, mumpung belum terlanjur, mumpung kalian masih berada di Sabilul Hasanah, tanamkan niat yang kuat, azam yang kuat. Saya akan selalu jadi santri Sabilul Hasanah. Siap atau tidak? Sekali lagi, siap atau tidak? Kalian akan selalu ingat dengan guru-guru pas guru itu biasanya ngukum atau tidak. Kan ada yang biasanya senengannya ngukum. Mungkin ada yang pernah dipetal Gus Yazid, mungkin ada yang pernah dihukum oleh Gus Kenang, ada yang dihukum Pak Abu Darda. Nah, mereka ngukum kalian itu tidak katik alasan lain kecuali tanda sayang, tanda cinta. Karena takut
kalian semua tidak berhasil. Dak kate, insya Allah tidak kate yang karena benci. Tujuannya karena menjaga amanah dari orang tua. Amanahnya apa? Wong tua titip kamu biar cak mano caronyo keluar dari pondok ini jadi anak yang baik. Maka kalaupun guru-guru kalian punya aib, ada guru kalian yang mungkin sering bangunnya siang, banyak tidurnya. Mungkin ada guru kalian yang kadang-kadang kalian mengetahui, ya kan, ngegame misalnya. Ini jangan diingat kekurangannya, jangan diingat. Yang diingat kebaikannya, yang diharapkan adalah keberkahan ilmunya. Sampai-sampai Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyannya, ya, dan juga ada dalam kitab Muhadzab, beliau memberikan doa agar kita itu terhindar dari mengetahui aibnya guru. Walaupun kadang tejingok aibnya guru, tejingok ke keruangannya guru, ya kan, tapi harapannya cuman sekali lewat be, habis itu langsung ditutupin dengan kebaikannya guru, ditutupin dengan harapan dapat berkah dari guru, ya kan. Intinya kalaupun kita melihat aib guru kita, kekurangan guru kita, tidak ngurangin takzim kita kepada guru kita. Jadi jangan sampai, jangan pernah kalaupun kita jingok kekurangan guru kita, nah jangan sampai mengurangin rasa takzim kita, rasa hormat kita kepada guru kita. Mengapa? Karena guru kita manusia biasa, pasti punya kekurangan. Nabi Muhammad yang merupakan manusia yang sempurna, yang tidak seperti batu biasa tapi seperti intan permata pun masih memiliki kekurangan. Nabi Muhammad, apalagi guru-guru kalian. Kalau ibarat itu tuh intip keraknya Nabi Muhammad. Ini masih bagus itu. Intip keraknya lagi. Pastinya banyak kekurangan. Tetapi sebanyak-banyaknya aib guru kalian, kekurangan yang dimiliki guru kalian, tetap mereka lebih mulia dari kalian. Apa kok lebih mulia? Kemarin waktu di acara mulai saya sampaikan, guru kamu pernah memberikan ilmu kepada kamu, tapi kamu tidak pernah mengajarkan ilmu kepada guru-guru kamu. Ini yang tidak bisa dibalas, yang tidak bisa dinilai. Satu huruf, Sayyidina Ali mengatakan siap jadi budak dengan guru yang mengajarkan satu huruf. Dia siap jadi budak. Bagaimana? Berapa ribu huruf yang sudah diajarkan guru kamu kepada kamu? Berapa ratus kalimat, berapa ratus ayat yang diajarkan? Maka tidak ada alasan untuk tidak maka tidak ada alasan untuk kita tidak menghormati guru kita. Bahkan ilmu, semakin kita tahu begitu besar jasanya guru-guru kita, bahkan termasuk yang ngajarkan alif, ba, ta, sa, jim, yang bisa ngaji Al-Quran, akhirnya sadar, dulu kalau tidak oleh guru aku yang TPQ yang ngajarkan alif, ba, ta, sa, jim, tidak bisa aku ngaji Al-Quran hari ini. Maka akhirnya semakin sadar, oh guru TPQ itu luar biasa mulianya, dan saya harus takzim dan tawaduk kepada mereka. Maka anak-anak sekalian, ya kan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijaga dari aibnya guru-guru kita. Semoga kita dijauhi dari aibnya guru-guru kita, dan semoga kita tetap mendapatkan keberkahan, tidak dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berkahnya ilmunya guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu Imam Nawawi dalam kitab Tibyannya memberikan doa, Allahumma stur aiba muallimi anni wala tudhib barakata ilmihi minni. Ya, dalam kitab Tibyannya dikatakan Allahumma stur aiba muallimi anni wala tudhib barakata ilmihi anni. Semoga ya kita semua dijadikan santri yang istiqomah, santri yang istiqomah terus memperdalam ilmu agama walaupun sedikit demi sedikit. Jadi di Unsri, nah saya pernah cerita, ya nggak tahu kalian sudah saya ceritakan atau belum. Waktu saya sowan sebelum terakhir Lebaran kemarin dengan Pak Rektor,
Beliau itu sangat salut dengan santri Sabilul Hasanah yang di Unsri. Ya, sangat salut. Bukan karena kecerdasannya. Mohon maaf, kalau kamu cuma ngandalkan nilai kamu, paling tidak lebih 5 atau 6 yang bisa lulus SNMPTN. Tapi kita bisa lulus 39, tahun kemarin 41. Itu insya Allah oleh sebab syafaat daripada Pak Rektor. Mengapa Pak Rektor beli syafaat? Karena Pak Rektor senang dengan santri Sabilul Hasanah. Apa di alasan senangnya? Karena akhlaknya santri Sabilul Hasanah yang sekarang jadi mahasiswa di Unsri. Salah satu buktinya, beliau cerita, kalau beliau datang ke Unsri Indralaya, kok ada mahasiswa nyalamin dia nyium bolak-balik. Ngerti nyium bolak-balik? Itu santri Sabilul Hasanah. Sampai seperti itu. Karena santri yang lain tidak kate. Jadi ketika ada yang nyium bolak-balik, kamu dari mana? Ditanya, Sabilul Hasanah. Berapa kali beliau ketemu yang model seperti itu ditanya santri Sabilul Hasanah, akhirnya beliau punya kesimpulan bahwasanya di antara akhlak santri Sabilul Hasanah kalau nyium gurunya bolak-balik. Apalagi santri Sabilul Hasanah tahu kalau rektor Unsri hari ini adalah minal habaib, termasuk Habib Anis Asegab, bangsanya Asegab marganya. Maka dari itu jaga akhlak kalian, karena inilah yang bisa menjadi tanda ciri khas. Ya, kalau soal pinter, wa fauqa kulli dzi ilmin alimun. Ya, ada yang pinter, pocoknya ada yang pinter. Kalau soal kepinteran, aku yakin banyak anak-anak SMA secara ilmu pengetahuan lebih tokcer daripada kalian. Ilmu matematikanya lebih handal. Banyak. Tetapi soal akhlak, soal ilmu agama, soal kesolehan, insya Allah hari ini yang jadi mahasiswa Unsri tidak banyak. Beliau ada cerita kalau kecewa dengan beberapa santri yang beliau bantu karena Al-Qur'annya, karena dia hafal Al-Qur'an walaupun tidak seluruhnya. Dia bantu bisa masuk ke Unsri, tapi kenyataannya beliau kecewa karena ketika ada kelompok demo, dia ikut-ikut demo. Kalau sudah demo, caci maki keluar dari mulutnya. Nah, ini bukan akhlak santri. Demonya kalian itu istighosah. Istighosah, minta kepada Allah. Soan baik-baik kalau nak kepingin memberikan masukan dengan guru-guru kalian tanpa menghilangkan rasa hormat dan takzim kepada guru. Ya, soan baik-baik dengan hormat. Kami memberikan usulan, masukan. Tunjukkan akhlak santrinya, bukan dengan ikut demo, memanjangkan barisan, kemudian ikut-ikut orasi dengan cara mengucapkan umpatan-umpatan, cacian-cacian, makian-makian. Ini bukan akhlak santri. Ini khusus yang kuliah. Yang mondok, enggak katik ceritanya demo. Pernah dengar santri pondok demo kiainya? Ada dulu di Gontor, langsung dikeluarkan kalau sepondok anget oleh kiainya. Tahun 71 santri Gontor tuh pernah demo, langsung dikeluarkan semua oleh santri, oleh kiainya, oleh Yai Zarkasi itu langsung dikeluarkan semua. Ya kan, kemudian dipanggil, mana yang masih baik dipanggil lagi. Pernah itu. Maka jangan contoh itu. Di pesantren ndak kate istilah demo. Ya kan, kalau ada masukan sampaikan dengan baik. Orang berdebat dengan guru itu biasa, tapi tidak menghilangi rasa hormat, tidak menghilangi akhlak dan takzim kepada guru. Berdebat biasa, beda pendapat itu biasa. Karena lain otak, lain kepala, ya. Kadang-kadang juga tergantung lain yang dimakan. Kadang-kadang kamu makan tempe, gurunya makan ayam, kamu lah ribut, protes. Ya kan, beda pendapat. Ya, beda pendapat, apalagi kalau sudah dihubungkan dengan beda pendapatan. Ya, biasa. Tetapi tetap tidak boleh menghilangkan akhlak, tidak boleh menghilangkan rasa hormat kita kepada guru-guru kalian, karena hakikatnya guru kalian adalah orang tua kalian. Insya Allah lewat guru-guru kalian, lewat ridhonya guru-guru kalian akan mendapatkan kefutuhan. Ya, terbuka alam pikirannya, terbuka hatinya. Tapi insya Allah tanpa ridhonya guru-guru kalian, ya, kalian sulit untuk mencapai futuh,
hatinya tidak tenang, pikirannya tidak bisa terbuka. Oleh sebab itu, saya mohon kepada semua guru yang hadir di sini, ya, jika masih ada ganjalan-ganjalan dalam hatinya yang menyebabkan kita tidak ridho atau belum ridho terhadap murid-murid kita yang ada di depan ini, kami mohon pada malam hari ini berikan keridhoan kalian semua dengan seluas-luasnya. Insya Allah keridhoan kita semua, para guru anak-anak kita ini akan memperlancar ya perjalanan kehidupan dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi bagi anak-anak kita. Bahkan tidak hanya itu, tapi di dalam kehidupan yang akan datang, ya kan. Kalaupun memang masih ada yang punya utang, itu urusan utang, ya, tetap harus dibayar, ya kan. Ada mungkin kadang-kadang santri putra ini atau santri putri mungkin minjem duit gurunya, belum dibayar, wajib dibayar, dibayar. Ya kan, utang-utang, ridho, aku ridho, tapi utang tetap dibayar. Ya, kalau memang ada yang punya utang, moga-moga dia sudah lunas semua. Dan kemudian anak-anak sekalian, ini sebenarnya tidak itu cuman minta tolong. Syukur-syukur ikhlas, tidak ikhlas agak terpaksa juga tidak apa-apa. Ya kan, besok sampai menjelang menjelang acara, bagi anak putra kelas 3 yang tidak begitu sibuk, mulai besok di atas jam 10 sampai nanti selesai, bagi yang nggak begitu sibuk, kalau tidak nanti juga bisa dibantu anak mu'alimin kelas 6, ya kan, atau mungkin yang lainnya, roan ngangsu tanah, ya, ngunjal tanah dari depan gedung aliyah yang baru sampai ke belakang musola Pondok Putri. Nanti di sana di tempatnya dibuang ke sana tanah. Karena saya sudah mulai ngeratakan halaman gedung aliyah yang baru, apalagi sebentar lagi gedung aliyah itu ada beberapa lokal mau jadi tempat penginapan wali santri. Jadi harus dirapikan, ya kan. Jadi paling tidak membutuhkan waktu 2 paling lama 3 hari. Semoga cukup 2 hari, cukup besok dengan Sabtu selesai. Ya kan, baru nanti itu diserahkan kembali kepada tukang. Karena kalau tukang juga yang ngunjal pakai angkong nanti ngunjalnya. Ya, saya minta, dan ini sebenarnya bukan syarat, ya. Cuman tambahan bae. Moga-moga lewat kalian galak nolong, ya, untuk ngunjal tanah, ilmunya tambah berkah. Moga-moga diluluskan oleh Allah Subhanahu. Yang nunggu kelulusan beasiswa, diluluskan juga beasiswanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga itu saja. Kalau ada yang sudah niat mau nikah, moga-moga guru yang dilangkai memberikan izin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya, ya. Semoga, ya, semua yang hadir di sini, khususnya anak-anak sekalian yang akan meninggalkan pondok ini, syukur-syukur tidak galau-galau meninggalkan pondok. Ada yang siap lanjutkan untuk ngabdi di sini. Ya, tapi kalau insya Allah kalau bagus baik, ya kan, tahun depan kalau ada yang ngabdi setahun di sini, kok bagus baik siap di sini seterusnya, insya Allah akan dikuliahkan oleh pondok. Tahun ini saya kemarin sudah mencari, mumpung UMPTKIN masih buka, siapa pengabdian yang kemarin mau kuliah dan siap tetap di sini, insya Allah dikuliahin oleh pondok, dibayarin oleh yayasan, ya kan. Apalagi kalau sudah ada ustadz yang dilirik, nah lebih mantap lagi. Insya Allah istiqomah seterusnya di sini. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah senantiasa mohon ampunannya. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada beliau Kiai Haji Muhammad Syarif Umas Asyawali STHI atas amanat sekaligus mau'izatun hasanahnya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat bagi kita di masa depan. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang keempat, yaitu penyerahan kenang-kenangan secara simbolis kepada Madrasah Diniyah, yang pada hal ini
akan diwakilkan oleh Ketua Pelaksana Malam Ramadhan dan Soan Kubro, siswa-siswi kelas akhir Madrasah Diniyah tingkat Ula dan Wusto Pondok Pesantren Sabilul Hasanah oleh Saudara Zawil Fadl Abidullah, dan langsung diterima oleh Ketua Madrasah Diniyah Sabilul Hasanah Al-Mukarram Agus Haji Abdullah Yazid Atamimi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Pelaksana Malam Ramadhan dan Soan Kubro, Saudara Zawil Fadl Abidullah. Memasuki acara selanjutnya, yaitu doa. Pada hal ini akan dibacakan oleh Al-Mukarram Agus Haji Muhammad Ubaidillah Luai Adim Sigi MSI. Kepadanya kami haturkan. ابتغاء مرضات الله بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا يرفع. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سألناك ربنا صحة القلب والجسد وعافية الأبدان والأهل والولد وطول حياة في كمال استقامة وحفظا من الإعجاب والكبر والحسد ورزقا حلالا واسعا غير قاصرين يكون لنا عونا على منهج الرشاد وحسن الأداء للحقوق جميعا بفضلك يا الله يا بر يا صمد.
بجاه النبي المصطفى أشرف الورى وأفضل من صام وحج ومن سجد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa tadi, berakhir juga acara kita pada malam hari ini. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertutur kata haruslah dengan sopan santun. Sopan santun dengan merapatkan gigi. Saya selaku pembawa acara memohon maaf dan kepada Allah memohon ampun. Sekian dari saya dan sampai jumpa lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Himbauan untuk santri putra dan santri putri agar tidak diperkenankan pulang karena ada sesi foto bersama pengurus ataupun